Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dengan penuh percaya diri, Juma mengatakan bahwa nabinya dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ternyata apa yang dia sampaikan dibantah dan dijawab tuntas oleh seorang apologet yang sangat pintar dan paham sejarah. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, lalu subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan Ya udah asumsi, nanti aja, ini gitu. waktu saya, jangan terguncang. Kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini, Pak. Nah, yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Yang benar adalah kitab saya. Oh ya udah, kalau itu biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab salah gitu ya. Lanjutkan, jangan terguncang. Lanjut. Ya, jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya tapi kitab saya loh ya. Jadi proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa, itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan demikian yang bilang, kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotefave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada. Saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba. Dalam Kejadian 21, Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, nama bapaknya Ismail siapa dengan nama orang tuanya Ismail? Dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa? Iya, maksud gue bukan Bang, maksudnya. Enggak, gue dulu jawab aja, nama orang tuanya Ismail siapa, nama orang tuanya Ishak siapa? Enggak, saya minta doang, nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa, nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa? Saya berbicara keturunan menurut pandangan. Iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa? Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, gimana sih lu? Jawablah. Wow. Oke. Siapa? Abraham. Udah, Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Iya, oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya. Jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Ishak. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu.
Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud, kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar. Setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang menyembah Yesus enggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntun? Kan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain menyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Enggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu? Biar jelas tadi kan Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kenapa saya ngomong dipotong, bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh, ini waktu saya nanti aja berkota tanggapi. Kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Ya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh, yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria nabi dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga, mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi, kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang menggenapi nubuatan itu adalah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam, dia adalah nevi, dia adalah kohen, dia adalah rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus, bahwa dia adalah nevi yang sempurna, imam yang sempurna, rabi yang sempurna. Tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bukan nabi terakhir, bukan Musa, bukan Daud dan nabi-nabi yang lain, tapi Hamasiah, kawan-kawan, satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus, ajaran Yesus diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam, karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus. Paham
pahami baik-baik kawan-kawan. Muhammad datang membawa sejarah baru, Tuhan baru, dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam tanak, di dalam ajaran Yahudi. Imamat 11 ayat 4 sampai 6, onta dan kelinci haram. Muhammad halalkan. Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi nabi asli, nabi yang benar, tidak mungkin membawa nama ilah lain. Kesuwen gantian Demian, gantian kesuwen. Ya, 2 menit lagi Mas, 2 menit. Buset, kepanjangan. Mengubah Bang Suma juga panjang. Mengubah ajaran para nabi nggak mungkin kawan-kawan, mustahil ada nabi yang seperti itu. Penjelasan itu sih orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus enggak gitu. Ya, itu mau saya jawab, ini poinnya yang keempat, belum sampai itu. Monggo. Nah, terus kita masuk kepada poin Bang Suma yang terakhir ya. Jadi udah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi. Ternyata song ya, tidak terbukti itu, sama sekali tidak terbukti. Kalau ya. Tuhan sembahannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama Demian? Satu terakhir nih, Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Nah, kalau Tuhan mereka dalam tanak dikatakan adalah Yotevave, jadi sama. Sama, jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya? Iya dong, semuanya. Oke, baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad ya. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong, jelas. Buset, menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Nanti Bang Juma terangin itu. Ya, belum. Ini kan poin yang keempat belum saya sampaikan. Makanya lanjut. Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut. Kita mau dengar aja dulu. Potong jadi gitulah. Oke, gini poin yang terakhir ya, tentang bahwa yang menyembah ilah lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ilah lain. Padahal Nabi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 ayat 11, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Yotevave. Digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1, bahwa dia diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi manusia itu menurut kitab kita para nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Digenapi di dalam perjanjian baru, diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotevave, yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus nggak percaya. Filipus nanya lagi, apa jawab Yesus ayat ke-10? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa dia adalah sang firman, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kami di sini tidak menyembah ilah lain. Para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias itu adalah El Gibor, Elohim yang perkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami mengimani apa yang telah ada dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu, sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi, tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah Yotevave yang menyelamatkan kami, sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Yesus bukan. Yotevave sama dengan Tuhan, dan nama Tuhan itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Makanya dia mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Makanya orang Kristen sekarang kalau ditanya siapa nama Tuhannya Israel, Yesus. Kan lucu, menggelikan. Sementara ketika Anda melihat terjemahan kitabnya Bani Israel Praktisi Yudaism hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, rabi mana yang kemudian menolak Yotevave sama dengan Allah? Rabi mana? Tunjukkan kepada saya. Yotevave ketika diterjemahkan ke dalam kitabnya ke dalam bahasa Arab, maka dia akan menuliskan Allah. Makanya
kitab saudara, kitab Kristen, Al-Muqaddas itu pasti Allah di dalamnya, bukan Yahweh, apalagi Yesus. Itu ya, 3-0 tamparan buat saudara. Kemudian ketika Anda mengatakan Kristen nyembah, saya baru 5 menit kayaknya, saudara tadi kurang lebih 1 jam. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen itu tidak menyembah ilah lain, saya katakan begini, kota Yerusalem, Palestina, taruhlah Israel, sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Tuhan mereka masih ada. Mereka masih menyebut dengan Tuhan mereka itu adalah siapa? Yod-Heh-Vav-He, yang kemudian mereka sebut dengan Hasem, bukan Yesus. Ketika Anda membawa kitab kedua raja-raja tadi, ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu mengatakan tidak ada ilah di luar aku. Di luar aku ilah itu adalah ilah berhala-berhala. Pada saat Tuhan menyatakan itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Belum menyatakan Allah, belum. Jadi yang dimaksud pada saat itu adalah Tuhan Anda. Siapa? Tuhannya Romawi dan Yunani. Paham ya? Makanya ketika Yesus dijual kepada Romawi Yunani. Ketika Yesus yang dilabelkan Tuhan tidak dijual kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel sudah memahami dengan jelas Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah yang maha hidup, yang mematikan dan yang menghidupkan. Sementara Tuhan yang dijual kemudian adalah Tuhan yang dihidupkan, Tuhan yang dimatikan. Dijual kepada siapa? Dijual kepada bangsa yang memang sudah memiliki ilah-ilah lain selain daripada ilahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Itu adalah tamparan buat Anda. Terakhir. Ketika saudara mengatakan Ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus, saya tertawa. Artinya itu nggak ada kolerasi dengan Islam. Mau dia Yesus, mau dia Rasulullah Muhammad SAW, nggak peduli kami. Nggak peduli, nggak ada urusan. Loh, kami tidak mengimani kitab Anda sebagai firman Tuhan kok. Dan yang kedua, kami menabikan Rasulullah Muhammad SAW bukan berdasarkan kitab kalian kok. Tetapi yang Anda harus sadari di sini, ketika Anda mengatakan Ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus, maka dengan kata lain Anda mengatakan nabi palsu itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan Paulus. 5 orang ini adalah nabi palsu karena ternyata Ulangan 18 nomor 18 untuk Yesus, bukan untuk penulis-penulis kitab saudara. Berkaitan dengan Al-Quran, saya tantang Anda buktikan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau kitab 5 orang ini, saya bisa buktikan dalam 1 detik, hitungan detik, saya bisa buktikan bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Demikian, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Mudah-mudahan para narasumber di sini nggak memotong ya, mudah-mudahan ya, jangan terguncang kawan-kawan. Gini loh, jadi patokan cuma itu tentang kebenaran itu Quran itu betul sekali gitu loh. Karena kalau dia balik ke kitab Torah, kitab Injil, justru dia ketampar gitu loh. Makanya dia nggak bisa mencari pembenaran di situ. Jadinya balik kepada iman secara internal. Ingat ya, iman secara internal, bukan secara eksternal. Segala klaim-klaim di dalam Quran itu dipatahkan. Muhammad tidak terpenuhi sebagai nabi, kemudian Muhammad membawa nama ilah lain, dan merubah seluruh ajaran-ajaran para nabi dan kitab sejarah-sejarah para nabi. Itulah kenapa Bang Suma selalu mengatakan, kami tidak mengimani kitab kalian, mau menyampaikan apa ke, kami mengimani Quran gitu kan. Karena Quran itu adalah kebenaran bagi kalian. Kalau kalian ke Torah, kitampar gitu, ke Injil, kitampar gitu kan. Jadi balik lagi kepada kebenaran secara internal. Itu yang pertama. Saya tanggapi ya pernyataan Bang Suma. Bang Suma dengan jelas mengutip kitab Yesaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Bang Suma tadi kutip loh kitab Yesaya, dan dia bilang bukan Yesus loh. Yesus itu Mosia kawan-kawan. Ya, dalam Matius 1 ia akan diberikan nama Yesua, Yod-Heh-Vav-He, yang menyelamatkan, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kalimatnya seperti itu, maka Yesus itu siapa? Yesaya mengatakan yang menjadi Mosia bagi dosa-dosa manusia adalah Tuhan. Kalau orang Kristen beriman kepada Yesus sebagai Mosia, tidak mungkin orang Kristen menolak juga bahwa dia adalah Tuhan.
Dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, apabila ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, ia melihat keturunannya usianya akan lanjut. Isa menggenapi nubuatan ini enggak? Isa tidak menggenapi nubuatan ini, karena Muhammad menceritakan Isa yang berbeda dengan Mesias. Isa Al-Masih tidak memenuhi kriteria Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Bahwa Mesias itu dia datang untuk menebus dosa. Kata siapa? Kata Nabi Yesaya. Bahwa Tuhan itu penyelamat. Dan Mesias itu dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kawan-kawan, orang Kristen itu tidak mungkin menolak Yesus ada YOTVAV. Karena para nabi mengatakan yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian poin Bang Suma yang kedua, bahwa Yahudi itu tidak mengimani Yesus. Loh, dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 4 dan seterusnya sudah dikatakan bahwa Yahudi akan menolak Mesias. Jadi itu tergenapi. Artinya iman kami ini betul. Ketika Mesias datang, Yahudi menjadi tersesat. Apa yang Nabi Yesaya katakan tentang orang Yahudi? Kita sekalian sesat seperti domba. Kita mengambil jalan kita masing-masing. Jadi mereka tersesat ketika Mesias itu datang. Jadi kebenaran iman kami bahwa Yahudi menolak Yesus itu sebuah kebenaran, kawan-kawan. Sudah dinubuatkan dan digenapi, kita bisa melihat sekarang. Itu kebenaran kitab kami. Tapi kalau nubuatan Muhammad itu enggak ada. Dalam Tanakh tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Dalam perjanjian baru tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Tapi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, banyak sekali nubuatannya. Dan terjadi sekarang. Terjadi digenapi oleh Yesus. Bang Suma, poin Anda yang ketiga mengenai Ismail, Tuhan menyatakan diri kepada keturunan Ismail pada zaman Muhammad, ya kan? Saya mau katakan begini loh, Mazmur Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan. Ingat ya, pahami baik-baik. Tuhan tidak menurunkan firman-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya tidak dia turunkan kepada bangsa lain, Bang Suma. Jadi kalau ada nabi yang datang dari bangsa non-Yahudi, bahwa hukum, bahwa firman sudah pasti itu adalah nabi palsu. Karena Mazmur Daud mengatakan Tuhan itu tidak menurunkan firman dan hukumnya kepada bangsa lain selain daripada bangsa Yakub. Bahkan ya, dalam perjanjian baru Yohanes 4, Yesus mengatakan apa? Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Jadi tergenapi itu Muhammad sebagai nabi palsu, mau dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Poin yang keempat, Bang Suma, saya patahkan semua argumenmu tentang Ismail disebut sebagai keturunan Abraham. Lu tunjukin bahasa Ibrani kata per kata di sini. Saya bisa berbahasa Ibrani. Kalau kita mau pahami ya naskah dalam bahasa Ibrani. Kejadian 21 ayat 13, Bang semua baca sendiri loh. Tetapi keturunan dari hambamu, ini bahasa Indonesianya apa kurang jelas ya? Dia kutip loh. Dia bilang ini ayatnya keturunan Abraham. Loh, ayatnya Kejadian 21 ayat 13 kalimat bahasa Indonesia jelas gitu loh. Jadi bahasa Indonesia aja nggak ngerti apalagi bahasa Ibrani. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Tetapi keturunan hambamu, ini jelas sekali loh bahasa Indonesia, hamba, keturunan hamba. Pahami baik-baik loh. Jadi jangan klaim-klaim kawan-kawan. Masa mengutip dalil tapi nggak bisa mengerti bahasa Indonesianya. Itu jelas sekali bahasa Indonesianya. Jadi yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah Ishak. Nih saya kasih dalilnya, biar kalian nggak boleh dibohong. Ismail Ishak. Kejadian 17 ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Waktu seperti itu juga sebentar bro, jangan tunjang sebentar. Ini Berashit 21 ayat 13 di mana kata Evet di sini. Ya tunggu dulu, baru kalian ada waktu untuk menanggapi. Ini waktu saya tadi kan sudah saya bilang, saya selesai berbicara, baru kalian boleh menanggapi, jangan terguncang lah kawan-kawan. Okay. Ya, jadi mari dipahami baik-baik ya. Ya kan kata keturunannya bro, keturunan. Tapi di situ narasinya jelas. Dibaca aja kalau nggak percaya. Mau dari bahasa Ibrani, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya jelas sekali bahasanya. Yaitu poin yang ketiga ya. Terus kemudian poin yang keempat tentang pelafalan kitab Torah dan juga di manakah kitab Torah Musa itu.
Kalian itu orang Islam. Kalian tidak tahu tentang Torah. Yang tahu tentang Torah itu adalah bangsa Yahudi. Dalam sejarah Yahudi, Musa itu dia menyampaikan Torah lisan. Kalau lu nggak percaya, kalau saya screen ini nggak bisa screen. Kalau di Zoom saya udah screen buat kau. Dalam Mishnah Torah, dalam apa ya? Dalam Mishnah di situ dijelaskan pelafalan Torah dari zaman Musa sampai di zaman Yesus. Makanya ada Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi. Torah mana yang mereka terjemahkan Torah lisan sejak zaman Musa itu? Musa menyampaikan kepada Yosua, Yosua menyampaikan kepada contohnya Eli menyampaikan kepada Samuel menyampaikan kepada Daud. Silsilahnya jelas kawan-kawan. Kalau nggak percaya kalian buka Mishnah Sefaria ada itu, buka aja. Jadi pelafalan Torah itu ada dua. Ada Torah lisan dan juga Torah yang ditulis oleh Musa, yaitu 2 loh batu itu, 10 hukum. 10 hukum ini dia tulis di banyak batu, kemudian dia bagikan kepada 12 suku. Baik, saudara dalam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang mereka bahas di video tadi antara Juma dengan apologet Kristen. Dan seorang apologet Kristen di video tadi menjelaskan bahwa di dalam Alkitab tidak ada nubuat tentang nabinya Juma, yaitu Nabi Muhammad. Walaupun awalnya Juma mengutip Ulangan 18 ayat 18 dan mengatakan bahwa itu merujuk kepada nabinya atau nubuatan terhadap nabinya, dan ternyata setelah dijelaskan oleh seorang Kristen di video tadi, terbukti bahwa ayat itu tidak menunjuk kepada nabinya Juma atau Nabi Muhammad itu loh. Ya, yang mirip dengan Musa adalah Yesus kalau disamakan dalam segi pelayanannya. Nah, saudara dalam Tuhan, Ulangan 18 ayat 18 itu berbicara tentang mukjizat Musa. Ya, tidak ada seperti Musa di tengah-tengah bangsa Israel yang melakukan mukjizat yang pernah dilakukan oleh Musa. Jadi di sana berbicara tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Musa, ya, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, bahkan bagaimana mukjizat-mukjizat Musa, ya, memimpin bangsa Israel di padang gurun hingga menuju tanah Kanaan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, kalau Juma di awal mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 merujuk kepada nabinya atau nubuatan tentang nabinya, pertanyaannya, apakah nabinya Juma melakukan mukjizat sama seperti Musa? Kalau kemudian nabinya Juma melakukan mukjizat sama seperti Musa, berarti Ulangan 18 ayat 18 ya nubuat untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau kemudian nabinya Juma tidak melakukan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Musa, maka ayat itu tidaklah tepat kalau dibilang sebagai nubuatan tentang Nabi Muhammad, ya. Jadi sering saya sampaikan bahwa saya sudah belasan bahkan puluhan kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tidak pernah satupun ada kata nama Nabi Muhammad dalam Alkitab. Tidak ada, saudaraku dalam Tuhan, ya. Yang mirip pun tidak ada, saudaraku dalam Tuhan. Jadi sangat salah kalau kemudian Ustadz Juma mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada nubuat tentang nabinya. Dan sebenarnya bukan hanya Juma, ada beberapa orang lainnya mengatakan hal yang sama, bahwa di dalam Alkitab ada nubuat tentang nabi mereka. Tapi lucunya mereka tidak percaya dengan Alkitab. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu tidak asli, sudah dipalsukan dan bukan firman Tuhan. Tapi mengutip-ngutip ayat Alkitab untuk membenarkan klaimnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sungguh aneh orang-orang semacam ini. Sama halnya dengan Juma, mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan perkataannya, tapi dia sendiri tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dia tidak percaya dengan Alkitab, saudaraku dalam Tuhan. Ya. Kalau kemudian kita tanya ke Juma, apakah dia percaya Alkitab sebagai firman Tuhan? Tentu dia mengatakan tidak. Tapi apa yang dia tidak percayai, dia kutip untuk membenarkan apa yang dia katakan. Ini kan sesuatu hal yang lucu, aneh, dan cukup ngawur dari seorang Juma, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa
Di dalam Alkitab tidak ada nama Nabi Muhammad dan tidak ada nubuat tentang Nabi Muhammad. Yang ada adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Itu banyak di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana mereka menubuatkan Yesus sebagai raja yang adil, sebagai raja yang kekal, sebagai seorang yang datang untuk membebaskan umatnya dari belenggu dosa, dan lain sebagainya. Yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama adalah kedatangan Yesus Kristus, bukan Nabi Muhammad. Itu sangat jelas dalam Tuhan. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara bisa temukan di sana bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad dalam Alkitab. Kalau tidak percaya silahkan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sendiri sudah berulang-ulang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan tidak pernah saya temukan nama Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah mendengarkan percakapan Juma dengan apologet Kristen di video tadi? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, sudah banyak contoh dalam Alkitab. Salah satunya adalah Esther. Saudara, kalau kita membaca kisah Esther dalam kitab Esther Perjanjian Lama, bagaimana mereka mengalami persoalan, bagaimana nyawa mereka terancam, saudara dalam Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Esther menyuruh bangsa Israel yang tinggal di Media Persia untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan tidak hanya bangsa Israel, Esther beserta pembantunya pun, dayang-dayangnya pun, ikut berpuasa 3 hari 3 malam lamanya. Artinya mereka menyerahkan persoalan mereka kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berkata bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan itu kalau tidak campur tangan Tuhan. Mereka menyerah, mereka mengatakan bahwa mereka lemah, mereka tidak berdaya dengan persoalan itu. Akhirnya ketika mereka berserah kepada Tuhan, yang mana Tuhan adalah yang berkuasa di atas segala-galanya, maka Tuhan membalikkan keadaan itu sehingga kemenangan menjadi milik Esther dan bangsa Israel dan musuh mereka terkalahkan. Saudaraku dalam Tuhan, begitu juga dengan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita percayakan segala persoalan kita, dan juga kita taat akan firman Tuhan. Banyak orang yang pengen diberkati oleh Tuhan tetapi tidak taat firman Tuhan, itu tidak balance dalam Tuhan. Jadi selain kita mengharapkan yang baik dari Tuhan, kita juga harus taat akan firman Tuhan. Kita harus hidup menurut firman Tuhan. Kita harus jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.